Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Dapur Kes Rantau. Apa kabar teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Hari ini Dapur Kes Rantau ada di parkiran. Jadi ini mau masuk ke tempat belanja bahan makanan untuk masak atau untuk bikin makanan ya, karena ini ada yang kurang. Jadi biar teman-teman tahu, oh ini Dapur Kes Rantau suka beli bahan untuk masakan ya di sini ya teman-teman. Oke, bagaimana nih? Kita lihat ada apa saja dan saya mau beli apa saja teman-teman. Dilanjut. Baiklah teman-teman, ini saya udah masuk nih di dalam ini swalayan atau toko bahan makanan. Nah ini ada ubi ya, ada bolet nih. Bolet itu mahal, bolet juga mahal sekali, sebungkus segitu hampir 50.000. Dan ini ada buah-buahan ya, ini ada buah ceri juga mahal, 398 yen atau hampir 50.000. Ini juga mahal, melon 1580 hampir 200.000 ya satu buahnya, mungkin isinya 3 kilo atau 2 kilo. Ini juga ada apel dan ada buah-buah yang lainnya ya teman-teman. Lanjut. Nah ini dia teman-teman yang saya cari. Ini saya mau beli tepung ketan ya, karena saya mau bikin kue atau makanan ya, jenis makanan camilan. Ini sini ada tepung ketan dan ada yang lain juga ya, banyak. Dan saya juga punya papeda ya, ada yang ngasih nih teman, ada papeda, jadi harus cari ikan dulu nih. Nanti saya cari ke tempat ikan teman-teman. Oke, dilanjut. Baiklah teman-teman, ini saya lanjut ke tempat ikan ya. Di sini ada ikan, ini ada ikan salmon. Ikan salmon juga sebungkusnya kurang lebih hampir 50.000 nih teman-teman. Ini waduh pokoknya mahal, mahal. Nah ini ada ikan yang lain. Ikan apa ini? Ikan kakap ya, apalagi ini kakap. Jadi harganya mahal teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, di sini juga ada ikan cakalang, ikan tongkol, dan ada ikan cuwe apa tuh ya, gede sekali. Ini harganya mahal nih, hampir 200.000 teman-teman. Satu ekornya kira-kira 2 kilo ya. Ini juga sama. Jadi di sini pada mahal kalau ikan-ikan ya, sesuai dengan standar di sini ya teman-teman. Nah saya ini mau beli ikan kakap ini ya, ini harganya hampir 50.000 ya, isinya 100 gram. Jadi ini buat masak nanti papeda ya teman-teman. Dilanjut. Oke teman-teman, ini ada unagi di sini ya namanya. Jadi ini belut laut ya teman-teman. Ini rasanya enak sekali. Jadi orang sini pintar masak belut laut, padahal nih bau amis sekali teman-teman. Tapi ini kayak didendeng teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, ini saya sudah di kasir. Hai, arigato, ikura desu ka. Oh, ini harganya semua lagi dihitung ya, jadi satu persatu. Lumayan ini belanja hari ini, saya belanja ikan, tahu, daun bawang, dan ada bolet juga ya tadi, ubi. Jadi saya mau bikin camilan berbahan dari ubi ya, jadi karena dan ketan ya. Jadi dan ada yang lain juga, ikan dan tahu dan lainnya. Nanti saya memasak ikan dan tahu dan lainnya, menyusul ya menunya teman-teman. Mungkin hari ini saya, karena ini udah malam, jadi saya bikin yang ringan aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Arigato, kita lanjut pulang ya. Nanti di rumah saya langsung bikin itu bahan atau makanan camilan yang berbahan ubi dan ketan. Oke, dilanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya udah siapkan ini bahannya ya. Ini yang tadi saya beli di toko swalayan ya. Aduh, ini pacar letot nih, ini lidahnya. Jadi ini harganya lumayan nih teman-teman, lumayan mahal. Ini segini tuh hampir 40.000. Ini 200 gram ya. Ini tepung ketan asli. Jadi ini buat kue juga di sini ya, nih buat kue. Jadi ini untuk menandakan ketan, saya pegang ini dia licin sekali ya. Dan ini emang udah jelas-jelas ketan ya di sini. Dan saya juga ini ada bahan ubi ya. Nah, ubi
ubi kira-kira 100 gram, dan ini ada kelapa parut ini kira-kira 75 gram, dan ini ada gula putih kurang lebih 25 gram, dan ini ada pewarna hijau tua atau pasta pandan ya, hijau tua. Ini ada garam secukupnya, dan ini ada vanilla secukupnya, dan ini di depan ini ada cetakan-cetakan ya teman-teman. Jadi ini nanti prosesnya bagaimana. Oke, kita lihat saja proses berikutnya teman-teman. Dilanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya kita siapkan ini air ya di wadah, dan ini kita kupas dulu. Sudah ya. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita potong. Masukkan ke air ya. Nah. Oke, kita lanjut proses berikutnya teman-teman. Dilanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan ini kukusan ya. Nah, ini udah dipanaskan, langsung saja saya masukkan sini. Oke, biarkan sampai empuk ya, kira-kira 25 menit. Teman-teman, kita langsung tutup saja ya. Oke, dilanjut. Baiklah teman-teman, ini sudah ditempatkan di wadah. Jadi ini ditumbuknya pakai sendok aja teman-teman, karena udah empuk. Jadi biarkan sampai hancur, tapi tidak terlalu hancur ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini sudah lumat atau hancur, tapi tidak terlalu hancur. Dan tambahkan ini pewarna ya, setetes atau 3 tetes secukupnya pewarna hijau, biar ada warna sedikit ya teman-teman. Tapi ini ngaduknya asal aja ya, pewarnanya, jadi nggak terlalu rata betul teman-teman. Baiklah teman-teman, ini selanjutnya saya siapkan ini tempat yang lain ya. Ini saya pindahkan. Ini mau dicampur, jadi ini biar enak ya campurnya. Biarkan gini. Lanjut. Baiklah selanjutnya teman-teman, ini siapkan ketan ya. Tadi yang saya beli ya ketannya. Jadi saya tambahkan ini 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok ya. Jadi ini kurang lebih 75 gram ya. Aduk. Ini biar jadi kayak butiran-butiran ya. Tapi ini harusnya pakai tangan aja. Sekarang udah pakai sarung. Sarung plastik biar tidak nempel. Terus oke, lanjut. Baiklah teman-teman, saya siapkan wadah lagi ya, tapi pindahkan lagi ke sini wadah. Ini sudah jadi butiran-butiran ya. Sudah jadi butiran-butiran teman-teman. Jadi udah kering ya,
tidak basah lagi. Oke, dilanjut. Oke teman-teman, selanjutnya ini kelapa parut tadi ya, tambahkan ini garamnya secukupnya. Nah, ini kira-kira 1/4 sendok teh, dan gula ya 25 gram. Terus tambahkan vanili ya secukupnya. Udah, kita aduk biar aduk rata. Aduk terus ya. Oke, sudah. Lanjut teman-teman, ini saya siapkan kembali ya tadi si butiran-butiran ebinya sama ketan. Lalu masukkan ini si kelapa parut ya ke sini, campurkan. Oke. Dan diaduk ya. Ini ngaduknya jangan ditekan-tekan teman-teman. Nah, jadi ngaduknya harus begini ya, biar dia tidak padat ya. Ini sudah tercampur. Oke, jadi ini udah ada kelapanya ya, yang wangi nih, ada vanilinya. Harus sabar ya teman-teman ya, harus sabar biar hasilnya nanti bagus ya. Oke, lanjut. Nah, langkah terakhir teman-teman, ini saya sudah siapkan cetakannya ya. Jadi ini kita isi ya teman-teman, kita kesini kita isi. Kita lihat nih cara ngisinya. Ini dimasukkan saja ke sini ya. Ini juga nggak usah terlalu padat ya. Kira begini. Lanjut. Jadi kue ini sempat viral nih teman-teman. Saya pernah bikin versi yang besar ya, tapi ini saya bikin versi kecil ya. Jadi dan ini ada warnanya warna hijau. Kalau yang dulu bikin di video yang lalu itu warnanya agak sedikit kuning gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini viral kembali nih ya. Jadi ini caranya gampang, mudah, bahannya pun mudah. Hanya 3 macam bahan, itu tepung ketan, ubi, dan kelapa parut. Nah, cuman prosesnya harus sabar teman-teman. Biar hasilnya bagus ya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, ini sudah hasilnya segini ya. Ini ada 7 cetakan ya. Jadi ini tinggal ke proses berikutnya teman-teman. Tinggal kita kukus teman-teman. Oke, langsung saja ke kukusannya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini si kukusannya sudah, airnya sudah mendidih ya. Langsung saja kita kukus. Panas sekali. Sudah teman-teman, jadi kita kukus kira-kira
25 menit dan ditutup nih pakai kain ya, ditutupnya biar uapnya tidak turun. Nah, oke teman-teman, ditunggu ya sampai matang, dilanjut. Baiklah teman-teman, ini sudah matang ya si kuenya. Kita siapkan platingnya dan kita taruh ya, cetak. Bagus sekali ya. Jadi ini namanya mini sengkulun. Nah, ini ada 3. Masih lagi 1 ya. Jadi beginilah teman-teman, kue mini sengkulun yang bahannya mudah sekali ya dan gampang. Jadi hanya kelapa parut, ubi dan tepung ketan. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Videonya Dapur KS Rantau semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah ya, bikin penganan atau kue camilan buat teman ngopi ya teman-teman. Jadi bahannya mudah sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tes dulu ya. Kita lihat dulu. Wah, ini empuk sekali nih. Tuh ya, kita lihat rasanya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali teman-teman, cocok buat ngopi ya atau ngeteh. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton videonya Dapur KS Rantau dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman bikin camilan atau penganan di rumah ya, dengan bahan yang sederhana, yaitu dari ubi, kelapa parut dan ketan. Jadi ini namanya mini sengkulun ya. Mini sengkulun ini dari video yang dari awal saya sudah bikin, tapi versi besar ya, tapi ini versi kecil. Warnanya juga beda, tapi bahannya tetap sama ya. Sekali lagi buat teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar Dapur KS Rantau bisa berkembang dan menyajikan video-video masakan ataupun camilan makan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.